Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, hai Farm Lovers, dengan Farm TV 69. Hari ini Bapak akan masih membahas mengenai mata pelajaran matematika, mengenai soal-soal cerita, kecepatan, soal-soal cerita yang eh, membahas kecepatan, jarak, dan waktu. Ini matematika untuk kelas 5 SD. Bapak lanjutkan saja. Kali ini Bapak akan membahas 4 soal seperti ini. Jadi ada 4 soal yang akan Bapak bahas mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Langsung aja biar nggak lama-lama. Bapak akan bahas satu persatu. Soal yang pertama seperti ini. Benny akan pergi ke Cirebon dengan menggunakan kereta api. Benny berangkat dari stasiun Jakarta pada pukul 8 pagi dan sampai di stasiun Cirebon pada pukul 11 siang. Jika kecepatan kereta api adalah 100 km per jam, berapa jarak antara stasiun di Jakarta sampai di stasiun Cirebon? Lanjut aja seperti ini jawabnya. Rumusnya adalah seperti ini. Jarak sama dengan kecepatan dan waktu. Diketahui waktunya adalah jam 8 berangkat dan sampai ke Cirebon pada pukul 11 siang. Jadi langsung aja selisih waktunya adalah jam 11 dikurangin jam 8 pagi. 3 jam. Jadi waktu yang diketahui adalah 3 jam perjalanan. Kecepatannya berapa? Di sini sudah jelas kecepatan kereta apinya adalah 100 km per jam. Pertanyaannya adalah berapa jarak antara stasiun di Jakarta sampai di stasiun Cirebon? Ingat ya anak-anak, jarak sama dengan kecepatan dan waktu. Seperti ini. Jaraknya adalah, kita masukin aja langsung ke rumusnya, 100 km per jam dikalikan waktunya yaitu 3 jam. Kita coret aja jamnya supaya mempermudah satuannya anak-anak. Karena matematika yang paling penting adalah satuannya. Selain jawaban angkanya, harus satuannya juga ditulis. Seperti ini. 300 km. Jadi, jarak dari stasiun di Jakarta sampai stasiun di Cirebon adalah 300 km. Jangan lupa ya anak-anak, Bapak akan selalu ngikutin bahwa di matematika satuan adalah hal yang penting. Kalau misalnya anak-anak hanya menjawab 300 saja, salah karena tidak tahu itu 300 apa. 300 jam kah? Apa 300 km per jam kah? Atau 300 km. Jadi jangan lupa untuk menulis satuannya. Begitu aja, langsung aja soal yang kedua. Maya akan pergi ke Bandung dengan mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Dari Jakarta berangkat jam 6 pagi. Jarak yang ditempuh 140 km. Jam berapa Maya akan tiba di Bandung? Pertanyaan kali ini adalah jamnya, waktunya. Langsung aja jawab. Ingat rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Diketahui kecepatan rata-rata 70 km per jam. Kita tulis jarak 140 km. Pertanyaannya adalah waktu jarak dibagi dengan kecepatan. Seperti ini. Waktunya sama dengan 140 km dibagi 70 km per jam. Jawabnya 2. Untuk satuannya Bapak akan bahas ya anak-anak seperti ini. Kilometer dikalikan
jam per kilometer. Karena kilometer dibagi dengan kilometer per jam harus dibalik. Jadi kilometer dikali jam per kilometer. Kita coret aja. Jadi hasilnya adalah 2 jam. Jam berapa Maya akan tiba di Bandung? Waktu tibanya adalah berangkatnya jam 6 pagi ditambah 2 jam perjalanan. Waktu tibanya jam 8 pagi. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah kereta bergerak dari stasiun A pada pukul 7:05. Kereta itu menempuh jarak 500 meter setiap menitnya. Kereta tiba di stasiun B pukul 7:15. Hitunglah berapa kilometer jarak stasiun A ke stasiun B dan berapa kecepatan kereta tersebut. Jadi, mohon dipahami, di sini ada dua pertanyaan. Adalah pertama, jarak stasiun A ke B dan berapa kecepatan kereta tersebut. Jawabnya, diketahui waktu tempuh seperti ini. Dari stasiun A pukul 7:05. Tiba di stasiun B pukul 7:15. Berarti selisihnya adalah 7 dikurangi jam 7 5 menit. Hasilnya 10 menit. Jarak tempuhnya di sini ketahuan 500 meter setiap menitnya. Jadi 500 meter per menit. Dikali 10 menit. Berarti jarak tempuhnya adalah kita coret seperti ini. 5.000 meter. Jadi selama 10 menit kereta itu mampu menempuh 5.000 meter. Hitunglah berapa kilometer jarak stasiun A ke stasiun B. Ingat, pertanyaannya adalah satuannya harus kilometer. Jadi 5.000 meter harus kita konversikan ke kilometer. Jarak tempuh dari stasiun A ke B sudah ketahuan tadi, jawabannya adalah 5.000 meter. Tetapi pertanyaannya belum benar, belum selesai. Jawabnya belum selesai karena harus merubah meter ke kilometer. Ingat anak-anak, Bapak punya materi untuk merubah meter menjadi kilometer. Seperti ini, dikonversikan seperti ini. Anak-anak harus hafal urutan tangga satuan seperti ini. Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kita taruh 5.000 di sini karena 5.000 meter. Setiap naik 1 itu harus hilang nolnya 1 karena jarak. Seperti ini, 500, naik lagi 50, naik lagi 5. Jadi 5.000 meter itu adalah sama dengan 5 kilometer. Jadi jadi jarak tempuh kereta adalah 5 kilometer dari stasiun A ke stasiun B. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Berapa kecepatan kereta tersebut? Kecepatannya adalah tadi 500 meter per menit. Itu sudah kecepatannya 500 meter per menit. Tapi kecepatan biasanya kan satuannya berbeda ya. Harus kilometer per jam. Jadi harus dikonversikan juga seperti ini. Ya. Kenapa dikalikan 60? Karena 1 jam adalah 60 menit. Karena ini pecahan, berarti di atasnya pun harus dikalikan yang sama. Jadi 60, yang atas dikali 60, yang bawahnya juga dikalikan 60. Seperti ini. Hasilnya adalah 30.000 meter per jam atau 60 menit. Nah, karena meter dia harus dikonversikan lagi menjadi kilometer. Jadi 30 km per jam. Bapak akan lanjutkan dengan soal yang keempat, yang terakhir untuk materi kali ini. Seperti soal seperti ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Berapa detik yang diperlukan untuk menempuh jarak 1 km?
Jawabnya, ingat rumusnya yaitu jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Diketahui kecepatannya adalah 10 meter per detik. Waktu adalah pertanyaannya. Jadi berapa detik yang diperlukan untuk menempuh jarak 1 kilometer. Jadi ingat rumus di atas adalah waktu sama dengan jaraknya adalah 1 kilometer dibagi dengan kecepatannya yaitu 10 meter per detik. Nah, karena satuannya harus disamain kilometer menjadi meter, makanya harus mengkonversi 1 kilometer itu berapa meter. Bapak akan mengulang lagi sengaja seperti ini, konversi satuan jaraknya. 1 kilometer adalah 1000 meter. Kita tulis aja langsung 1000 dibagi dengan 10 meter per detik. 1000 dibagi 10 adalah 100. Nah, waktu di sini berarti satuannya adalah detik ya. Cuman Bapak akan membahas bagaimana mencari suatu satuan agar tidak bingung. Nantinya ada beberapa soal yang tidak bingung. Jadi seperti ini, meter dibagi dengan meter per detik. Karena bagi berarti harus dibalik, yaitu meter dikali detik per meter. Kita coret seperti ini, detik. Kita masukin, jadi waktunya adalah 100 detik. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 1 kilometer adalah 100 detik. Sudah mengerti ya untuk jawabannya maupun cara mencari satuannya. Memang kalau kita mudahnya adalah waktu pasti. Waktu itu adalah detik, menit, jam, dan sebagainya. Kecepatan biasanya adalah kilometer per jam atau lain sebagainya. Jarak bisa meter, bisa kilometer, dan sebagainya. Tapi Bapak di sini akan bahas supaya nggak bingung aja. Tapi kalau udah yang nggak bingung, ya bagus berarti. Sampai untuk materi ini sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat belajar dan mencoba. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.